Apa kamu yang namanya Dimas? Kamu Shirley? Iya, Kok muka kamu beda banget ya sama di foto? kalau gitu aku pergi aja. Udahlah nggak apa-apa, udah datang juga. Aku langsung ngomong terus terang ya. Zaman sekarang nyari cowok seunggul aku itu susah banget. Cewek-cewek pada ngejar aku loh. Kamu mau pakai cara apa ngedeketin aku? Aku orangnya agak pemalu. Oh gitu. Tapi biasanya cewek kalau lihat aku jadi centil. Oh iya, gaji kamu per bulan berapa? Nggak sampai 5 juta. Ternyata kamu biasa aja ya. Kalau mau nikah sama aku, kamu harus kerja lebih keras. Kan aku nggak ngomong pengen nikah sama kamu. Kamu tuh coba jual mahal ya. Jadi ini trik kamu buat ngedeketin aku. Kayaknya kita nggak cocok deh. Aku pergi dulu ya. Jangan minder gitu dong. Seenggaknya kamu punya kerjaan kok. Cewek kalau ketemu cowok yang disuka biasanya matanya berbinar. Mata kamu kelihatan berbinar. Rasa suka kamu ke aku tuh nggak bisa disembunyikan. Enggak, bukan. Jangan malu-malu. Tapi aku nggak nyembunyiin rasa suka apa-apa sama kamu. Cewek tuh emang suka gengsi. Biar aku yang bayar. Uangmu kamu pakai aja buat periksa otak. Baru kenal aja kamu udah royal. Pokoknya besok aku bakal jemput kamu jalan. Maaf, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aku juga bentar lagi ada urusan. Kamu lihat mobil yang di sana? Besok aku bakal ajak kamu jalan naik mobil itu. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku juga naik mobil kok. Kamu aja yang pergi duluan, baru aku. Wah, kamu sopan juga ya. Mobilmu yang mana? Kebetulan yang mobil sport warna hitam. Pah, Mah, ini pacarku. Om, Tante. Pertama ketemu orang tua pacar malah begini. Abis itu semuanya kacau karena... Pah, ambilin strawberry dong. Aku sampai kepikiran menghilang dan pindah kota. Nih, makan yang banyak. Udah Tante cukup. Aduh, makasih banyak Om. Om memang paling pengertian. Nggak usah Om. Aku bisa kok ambil sendiri. Apaan sih? Aku tuh ngambil buat aku makan sendiri. Ini tuh menu yang paling aku suka. Wah, Om memang jago makan ya. Maksudku, Om makannya banyak karena masakan Tante enak. Ayo Om bersulang dulu. Bro, pokoknya tolong jagain anakku ya. Tenang aja kak, aku bakal jaga dia dengan baik. Aku sayang banget kak sama Shirley. Suruh cepat pergi. Semalam aku manggil camar kakak. Aduh, gawat. Shirley, bangun. Aku udah bikin masalah, kamu kok malah tidur sih? Apa aku harus cium dulu baru bangun? Menetap atau hancur? Itu pilihan yang berat. Kamu kira dia lagi acting drama? Milk tea atau kopi ya? Milk tea mau, kopi juga mau. Nyatanya, dia cuma lagi galau soal minuman. Dia tuh terlalu banyak mikir. Isi kepala cewek Pisces emang suka kebanyakan drama. Dia kok kayak gak suka gitu sih sama minumannya? Apa dia udah bosan? Padahal dulu selalu bilang. Semua yang kamu beli aku suka. Tapi pas ngomong matanya agak lihat ke bawah. Kayak lagi malah serius. Bibirnya juga dipaksa senyum. Ternyata perasaan itu emang kelihatannya dari hal-hal kecil. Kalau kamu mau putus, putus aja. Dan akhirnya begini deh. Tapi kalau mau ngalahin cewek Pisces, ikutin aja cara mainnya sampai dia nggak punya jalan keluar sendiri. Kamu tuh emang gak cinta sama aku. Kamu sering beli minuman gak dihabisin. Dan akhirnya cuma aku yang harus habisin semua minuman ini. Sampai kulitku jadi jelek sekarang. Jangan pegang aku. Aku lagi sensi sama minuman ini. Dan aku gak mau minum. Makanya aku tiap bulan selalu beli skincare ini. Skincare ini tuh ampuh banget. Makanya walau makan gula aku tetap glowing. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang pakai. Nggak bisa. Aku juga sering makan gula. Kalau nggak pakai itu nanti kulit aku kusam. Tenang aja, pasti aku balikin kok. Aku gak akan ambil barang kamu. Nanti kalau milk tea mau nggak bisa aku yang habisin. Oke, tapi aku juga mau pakai itu barang kamu. Pacarku ini lucu banget sih. Tunggu, turunin aku. Ada apa sih? Ada urusan penting. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Di sini aja. Aku ini coklat kamu. Manis, imut, dan cantik. Aku hitung sampai 3, kita tunjukin hadiah bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Hadiahnya adalah aku sendiri. Wah, ini kan barang limited edition. Bagus banget. Kamu suka? Suka. Nanti gajian aku beliin. Nggak usah, aku beli sendiri aja. Gak bisa. Pokoknya barang yang pacarku suka, aku harus beliin. Lihat nih apa yang aku beli. Kamu beneran beli? Iya dong. Aku udah pengen banget ini dari lama. Besok kan hari ulang tahun kamu. Kamu pengen hadiah apa? Nggak usah deh. Gak bisa. Ulang tahun wajib ada hadiah. Aku ingat kamu pernah bilang suka sama satu rok. Nanti aku beliin ya. Rok itu kalau dipakai kamu pasti cocok. Badan kamu kan bagus. Sayang, selamat ulang tahun ya. Makasih banyak ya. Hadiah ulang tahunku mana? Bukannya kemarin kamu bilang gak pengen hadiah? Kamu kok hati sama perkataan beda sih? Udahlah makan aja, nanti keburu dingin. Kamu iri sama dia? Kan aku udah janji beliin kamu. Aku beli sendiri aja deh. Maksud kamu apa?
Kamu gak percaya sama aku? Aku nanti pasti beliin kok buat kamu. Bunga untuk pacarnya, Kak. Mumpung lagi hari Valentine. Wah, lucu banget. Gak usah, makasih. Ngapain beli bunga? Gak ada gunanya juga kan? Kamu ingat kan 2 hari lagi kita anniversary? Aku udah siapin kejutan yang sangat besar buat kamu. Serius? Iya dong, serius. Entar deh kamu lihat aja. Jadi ini kejutan yang kamu maksud? Kamu dengar ya sayang, aku tuh udah rencanain beli rumah mewah di tengah kota buat kamu. Dan aku juga kepikiran beliin mobil buat kamu. Kalau Ferrari gimana? Atau kamu mau yang Mending rok merek? yang kemarin kamu beliin dulu deh. Kamu tuh kenapa sih buru-buru banget? Cepat atau lambat pasti aku beliin. Belakangan aku lagi sibuk banget, jadi aku gak sempet beli. Iya, aku ngerti kok. Aku tahu kamu tuh emang pengertian. Karena kamu sibuk, jadi aku beli sendiri. Kalau kamu emang niat beliin, kamu ganti aja uangnya. Rumah sama mobil aja mau aku beliin buat kamu loh. Masa uang segitu kamu perhitungan? Kalau kamu rela kasih semuanya, kok aku baru minta sedikit aja kamu panik? Oh, aku ngerti. Kalau uang 300.000 aja kamu gak punya, apalagi miliaran. Teh tarik pesanan kalian sudah datang. Berapa harganya? Sini aku transfer. Masing-masing 15.000. Berapa? Kamu tidak pakai kupon diskonnya? Aduh, aku lupa. Aduh, payah banget sih, selalu saja lupa. Sebegitunya, aku pesan teh tarik seminggu sekali, setiap kali lebih mahal 5.000. Sebulan jadi 20.000, setahun sudah 240.000. Itu baru biaya makanan ringan, ditambah makan besar sekali sehari dengan kupon minimal 10.000, setahun sudah 3.650.000. Sedikit, itu uang sedikit. Lihat ya, mie seharga 20.000 lebih ini aku cuma bayar 4.000. Kalau bukan karena kalian ingin beli teh tarik demi dapat merchandise-nya, aku tidak akan mau pesan bareng kalian. Aku cuma akan transfer 10.000 ke kamu, sisanya tanggung sendiri. Sudah, tidak apa-apa kok. Dia sangat sensitif soal uang. Boleh pinjam maskaramu sebentar? Boleh, kamu mau pakai berapa lapis? Apa maksudnya? Satu tabung maskara ini isinya 6 mili seharga 100.000, bisa dipakai sekitar 400 lapis. Kamu pakai berapa lapis? Bayar ke aku. Aneh banget, ya sudah aku pakai 2 lapis saja. Tidak mungkin, bulu matamu pendek dan jarang. Pasti butuh banyak olesan. Anggap saja tiap mata 4 lapis, kamu transfer saja 40.000 ke aku. Kenapa kamu mencatok rambut di asrama lagi? Tadi juga habis pakai hair dryer kan? Sudah aku bilang berapa kali? Kamu boros banget sih. Dan kalian berdua sudah aku bilang kalau menyalakan AC harus mode hemat energi. Kalau isi daya HP sebisa mungkin dari jam beban puncak listrik. Kalian tidak merasa Maya keterlaluan pelitnya. Demi uang dia tidak peduli perasaan teman, padahal dia sendiri sering cari untung. Tapi dia tidak pernah membicarakan orang lain di belakang seperti ini. Dan meski dia hemat, dia tidak pernah berutang pada orang lain. Lagi bokek ya, ini aku punya kupon makan sekolah yang kubeli waktu promo. Anggap saja ini kupon makananmu. Terima kasih, bulan depan aku ganti ya. Ini rincian uang yang kuhitung dari penghematan 2 bulan terakhir. Ternyata banyak juga ya. Coba tebak berapa biaya listrik kita bulan ini? 300, 260, pasti 180. Cuma 86.000. Serius, keren banget. Aku juga punya trik hemat air saat mandi. Mau dengar tidak? Mau? Tapi Maya tidak pernah bersikap seperti itu padaku. Dia setiap hari menumpang barang-barangku dari sampo, sabun mandi, air, sampai kartu makanan. Kalau pergi main dia tidak pernah bayar patungan, tapi kalau aku pakai barangnya sedikit saja, dia hitung sampai detail. Memang benar yang kamu bilang, tapi benar juga kalau kamu masih utang 200.000 padaku. Kapan aku utang padamu? Waktu itu kamu makan tapi uangnya kurang. Aku bantu transfer ke pemilik toko 200.000. Besoknya waktu aku tagih kamu bilang lupa karena mabuk. Aku kasih lihat buktinya pun kamu tidak mau mengaku. Aku juga pernah talangin kamu 200.000 dan kamu pakai alasan yang sama. Bayar utang, bayar utang. Kenapa? Apa yang terjadi? Kamu masuk dengan suara keras begitu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tadi ada orang bilang dia baru datang liburan, HP-nya rusak, kopernya juga hilang. Lalu kamu kasih dia berapa? 1 juta. Aku cuma mau bantu sedikit, dia bukan penipu kan? Jelas penipu. Kamu gimana sih? Pagi tadi pihak kamu baru saja kasih penyuluhan anti penipuan. Siangnya kamu udah ketipu. Belum tentu kok, siapa tahu dia beneran butuh bantuan. Kalau butuh bantuan harusnya cari polisi. Ngapain cari kamu? Sudah, kapan kamu kasih uangnya? 10 menit yang lalu. Ciri-cirinya gimana? Laki-laki paruh baya, kulit agak gelap, pakai kacamata, tinggi 175 cm, pakai atasan coklat dan celana olahraga. Gimana? Kita cuma bertiga, susah nyarinya. Mending kita lapor ke kampus aja biar nggak ada korban lain. Ketipu berapa? 1 juta. Kapan? Sekitar... Dosen, saya nggak ketipu kok, dia teman saya. Hah? Menurutku dia bisa dipercaya kok. Percaya apanya? Dia jelas penipu. Kalau bukan penipu, ngapain kita semua nyari dia tadi? Mungkin kita aja yang terlalu berlebihan. Dia kasih nomor HP kok, katanya bakal dikembalikan. Coba telepon sekarang, nyambung nggak? Ya sudah, tunggu aja dulu. Siapa tahu dia beneran balikin uangnya. Dia gila, kamu ikut-ikutan gila. Teman apanya? Jelas-jelas penipu. Aku tahu, tapi kadang membela si penipu adalah cara korban melindungi dirinya sendiri karena malu. Tapi harusnya lapor polisi biar uangnya balik. Kalau nggak, bulan depan dia mau makan apa? Tenang, kan ada kita. Jadi maksudmu kita patungan buat ganti uangnya?
Maksudku selama ada kita dia nggak bakal kelaparan. Aku beneran nggak habis pikir. Sudah. Aku punya biskuit nih, mau? Nggak usah, Nih, bakpao. aku ambil satu ya. Sore tadi kamu kemana? Cuma jalan-jalan? Halo, aku udah nangkep penipunya. Kamu kesini cepetan. Oh iya, jangan sampai Rosi tahu. Pak, dia beneran mirip banget sama penipunya. Aku nggak kenal kalian ya. Kapan aku pernah ketemu kalian? Kalian main tarik-tarik baju orang sembarangan. Loh, kok kamu di sini? Kalian semua belum pernah ketemu dia, jadi aku harus datang. Tuh kan sudah aku bilang bukan aku. Ada dosen di sini, kamu jujur aja. Beneran bukan dia kok. Tuh kan buang-buang waktu saya saja. Pantesan belakangan ini kamu pergi pagi pulang malam nggak ada di asrama. Ternyata kamu ngelakuin ini ya. Makasih ya Maya. Aku nggak banyak bantu kok. Sekarang kamu bisa bantu aku nggak temenin aku ke suatu tempat? Kemana? Lapor polisi, ayo cepat sebelum aku berubah pikiran. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu kira aku peduli dengan pengembalian uang yang sedikit ini? Aku akan memberikan ulasan buruk. Tapi kenapa kamu masih menelpon penjualnya? Dia bahkan tidak meminta maaf sekalipun. Dia malah bilang, ya sudah, aku kembalikan saja uangnya. Seolah-olah aku sengaja mencari masalah demi uang. Siapa yang tidak kesal? Tapi bukannya kamu menelpon memang untuk meminta kompensasi? Sekarang bukannya dapat kompensasi, malah harus makan makanan basi yang dia buat. Kalau aku tidak tenang, dia juga jangan harap bisa tenang. Ada apa denganmu? Saat aku kerja paruh waktu tadi, aku dipukul oleh pelanggan yang mabuk. Hah? Terus kenapa kamu malah kelihatan senang? Kenapa tidak? Pihak sana harus memberiku kompensasi. Aku tidak perlu kerja paruh waktu lagi selama beberapa bulan. Sudah lapor polisi belum? Sudah, tenang aja. Aku juga sudah melakukan visum. Pasti sakit sekali sampai seperti ini. Ini cuma perbannya yang tebal. Kamu yang namanya Maya, katakan saja mau berapa? Kok bicaranya begitu? Kalau mau uang ya bilang saja, jangan pura-pura memanfaatkan suami saat mabuk dan belum dia melecehkanmu. Siapa tahu kamu yang sengaja menggodanya duluan. Dia memukulku. Semua orang di toko melihatnya. Dia memukulmu juga karena kamu pantas mendapatkannya. Aku sudah sering melihat orang sepertimu yang sengaja cari masalah demi uang. Jaga bicaramu. Aku bisa saja menolak mediasi. Memangnya kamu rela? Ini pertama kalinya aku melihat orang yang cari masalah demi uang tapi sok suci tidak mau uang. Kalau begitu jangan buat aku kecewa. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tunggu saja, nanti kamu akan menangis pun sudah terlambat. Orang seperti itu selalu merasa uang bisa menyelesaikan segalanya. Dia harus diberi pelajaran. Aku mendukungmu. Mendapatkan keuntungan maksimal di waktu yang tepat adalah ciri wanita hebat yang sesungguhnya. Benar, wanita baik dapat nama baik, tapi wanita hebat mendapatkan segalanya. Jadi kamu mau minta berapa? Aku juga tidak tahu. Kamu harus meminta 44 juta. Minta saja 150 juta. Hah? Tas wanita itu harganya 22 juta. Salnya aja 7.500.000, bajunya 5 juta. Sudah sepakat, pihak sana bersedia memberi 100 juta. Boleh juga. Tunggu, 200 juta akan kuberikan tapi aku minta jangan ada mediasi. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku sedang memperebutkan hak asuh Ana dengannya. Kalau dia masuk penjara, itu menguntungkanku. Kamu minta tolong orang, tapi sikapnya begitu. Kamu datang ke sini harusnya paham, semua orang ingin keuntungan maksimal bagi diri sendiri. Deal, transfer sekarang. Ulasan buruknya sudah kuhapus. Tolong kembalikan uangku ya. Lumayan kan daripada tidak sama sekali. Besok sore tidak ada kelas, ayo kita pergi berkemah. Tidak bisa, besok sore aku ada pekerjaan paruh waktu. Hari Kamis juga boleh. Hari Kamis aku harus membuat teh susu. Akhir pekan pasti bisa kan? Tidak bisa. Maya, kamu sengaja membuatku kesal ya. Lihat ini baik-baik. Senin sampai Jumat sebelum jam 8 pagi aku membuat kopi seharga 5.000. Senin, Rabu, dan Jumat siang aku bekerja di kedai mie. Selasa dan Kamis siang aku bekerja di kantin. Wah, kamu benar-benar raja kerja paruh waktu ya. Apa harus sekeras itu? Biaya hidupku sebulan 10 juta. Kalau aku tidak bekerja keras, apa kalian mau menghidupiku? Aku harus pergi kerja paruh waktu sekarang sampai tidak sempat makan. Aku sudah memesan makanan lewat aplikasi, tolong ambilkan ya. Seingatku, aku cuma pesan semangkuk mie. Ini kiriman dari brand. Aku beli kekecilan. Ini poin-poin penting yang sudah kutandai untukmu. Makanlah sendiri, ini terlalu mahal. Makan saja. Ini aku sudah pilihkan pekerjaan paruh waktu yang tugasnya sedikit, upahnya besar dan tidak melelahkan. Kopi 5.000 di kamar 403, silakan dicoba. Sudah makan? Ayo makan. Halo Bu. Adikmu perlu ikut les bimbingan belajar, tapi uang ibu bulan ini tidak cukup. Bisakah kamu meminjamkan sedikit kepada ibu? Dia benar-benar tidak mudah ya. Andai saja dia anakku. Sudah hampir jam malam, kenapa anak kita belum pulang juga? Busnya sudah tidak ada, aku pikir hujannya tidak terlalu deras, jadi aku naik sepeda saja. Jangan ulangi lagi ya, kalau kamu sakit biayanya malah akan lebih besar kan?
minuman jahe ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Lain kali kalau mau mengeringkan rambut, turunlah ke lantai bawah. Bibi asrama ternyata orangnya baik juga ya. Lapar tidak? Kami sudah menyisakan makanan untukmu. Hari ini aku menghasilkan 300.000 loh. Hei, yang di sebelah sana hati-hati. Awas, ada bola. Aroma tubuhnya enak sekali. Apa dia sudah punya orang yang dia sukai? Senyumnya benar-benar tampan. Aku duluan ya. Ternyata orang yang dia sukai adalah dia. Kenapa belum menyatakan cinta juga? Mau nunggu sampai tahun baru? Tapi sepertinya dia sudah punya orang yang disukai. Lama belum jadian, kamu masih punya kesempatan. Maju terus, sis. Risa, kamu sudah datang. Cepat bantu. Sebentar lagi senior Jacob mau menyatakan cinta pada orang yang dia sukai. Dia mau menyatakan cinta. Jadi aku benar-benar terlambat ya. Risa, kenapa kamu datang secepat ini? Wah, anak muda akhirnya mulai jatuh cinta ya. Enggak, Kak, jangan bicara sembarangan. Ketahuan juga kan kalau kamu suka dia, masih saja tidak mau mengaku. Mau menyatakan cinta pada Risa kok gugup banget. Kak, jangan dipotong, aku sedang... Sebenarnya semuanya sudah direncanakan, tapi sekarang sepertinya... Sekarang waktunya sudah pas kok. Aku sudah bilang, aku tidak mau melihatmu, tidak mau. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya. Ya habis pikir, apa gunanya pacaran kayak gitu? Berantem terus 800 kali sehari, mending putus aja. Hanya drama percintaan, isinya cuma ngurusin emosi. Kalau mau berantem ya berantem saja, kenapa harus banting ponsel? Segitunya ya orang pacaran. Aduh, berisik sekali, jangan diberesin. Aku memang mau ganti yang baru kok. Pinjam ponselmu sebentar ya buat menelpon ibuku. Nanti sore temani aku beli iPhone 17 Pro Max ya, ibuku sudah kirim uangnya. Rasanya aku dan mereka berasal dari dunia yang berbeda. Wah, ini lagu kesukaanku, aku suka banget sama dia. Aku juga suka, gak nyangka selera kamu oke juga. Padahal biasanya kelihatan biasa saja. Kamu beli albumnya tidak? Tidak, Barang yang dia bintangi? tidak. Fans macam apa kamu? Tidak modal banget. Apa hubungannya? Apa aku harus keluar uang baru bisa dibilang suka? Uang yang dihasilkan juga tidak dibagikan padaku. Lagi pula, aku sudah meluangkan waktu mengoleksi fotonya. Itu sudah sangat menghargai dia. Sebenarnya aku juga ingin mendukung idolaku, tapi aku benar-benar sayang uangnya. Maya, ini uang 200.000 yang aku pinjam waktu itu sudah aku transfer ya. Wah, saldomu masih ada 2 jutaan lebih. Dia tidak mengerti, sebenarnya uang yang boleh kupakai cuma tinggal 1.500.000. Prinsipku kalau angka tabungannya sudah bulat, haram hukumnya untuk dipakai. Saldo Anda sekarang menjadi 10 juta. Saldo yang terus bertambah adalah sumber kebahagiaanku. Hei, dengar baik-baik, jangan tidur ya. Ada apa? Bisa tidak pinjamkan aku 200.000 lagi? Bukannya awal bulan baru saja dikasih uang saku. Kamu sudah berapa kali pinjam uang Pacarku ke aku? akhir-akhir ini sedang nge-gym. Dia minta aku belikan bubuk protein. Gila ya, kamu sudah berapa banyak membelikan dia barang? Kamu kan bukan ibunya. Pacaran itu memang butuh banyak biaya. Kamu tidak akan mengerti. Wah, kamu pengertian sekali ya sama dia. Pacaran itu memang harus saling memberi, berkorban bersama. Kalau begitu, kalian cepat putus saja. Maya, kalau kamu pelit dan tidak ada yang mau, jangan iri sama orang lain. Benar-benar. Aku tidak akan pacaran, kalian semua jadi bodoh gara-gara cinta. Itu Kevin, katanya ayahnya kepala bank, keluarganya sangat berpengaruh. Dia datang, dia mencari Maya. Maya, aku suka padamu. Kondisinya terlalu bagus, tidak cocok. Apa harus ganteng tapi miskin baru cocok? Apa-apaan logikamu? Maya memang begitu, merasa tidak pantas mendapatkan hal-hal baik seolah-olah dia menolak keindahan secara alami. Bukannya kamu mau makan cherry? Musim ini terlalu mahal, makan yang lain saja. Dia selalu pelit pada diri sendiri, tapi sangat murah hati pada orang lain. Ini mahal sekali, dapat uang dari mana? Aku menabung 2 bulan karena tahu ini ulang tahunmu. Hadiah dari Maya selalu sangat berkesan. Ini bagus sekali, cocok untukmu. Ini terlalu gampang rusak, sudahlah.
Prinsip utamanya adalah fungsionalitas. Untuk menekan pengeluaran, dia sering merendahkan dirinya sendiri. Tunggu, pakai ini hari ini. Kenapa? Bukannya kemarin kamu bilang wangi tubuhku enak. Aku beli banyak, ambil saja. Kenapa tiba-tiba memberiku sesuatu? Karena aku suka saja, tidak perlu alasan. Aku harus memberimu sesuatu sebagai balasan. Tidak perlu, aku memberimu ini agar kamu senang, bukan supaya kamu membalasnya. Orang dengan rasa rendah diri butuh teman yang tidak pelit memberikan pujian dan kasih sayang untuk memberitahumu berkali-kali bahwa kamu layak mendapatkannya. Catatanmu detail sekali, kamu jenius ya. Biasa saja kok. Kamu makin cantik belakangan ini. Terima kasih, tapi aku menolakmu karena perbedaan kondisi kita. Aku makin tertarik padamu. Aku akan berusaha sampai jalan kita bertemu suatu saat nanti karena kamu layak ditunggu. Terima kasih. Terima kasihnya untuk diriku sendiri karena aku menyadari bahwa aku memang hebat. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kemarin aku kirim pesan ke pacarku, dia baru balas tadi sore. Dia bilang tidak lihat pesannya. Apa ini cuma masalah tidak melihat? Mulai lagi deh, setiap hari isinya cuma mengeluh. Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak mau putus. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Ih, menjijikkan sekali. Dia itu benar-benar cowok brengsek. Dia bukan tidak lihat pesanmu, dia memang tidak peduli saja. Siapa tahu dia lagi ngapain pas jam-jam itu. Dia memang gak pantas buat kamu. Aku sengaja membesar-besarkan masalahnya supaya dia membela pacarnya. Tapi sebenarnya dia biasanya baik banget sih sama aku. Benar juga, dia benar-benar menjijikkan. Jangan-jangan dia selingkuh di belakangku. Aku harus selidiki. Kok dia makin marah? Jangan-jangan dia beneran menganggap pacarnya brengsek. Oke, tenang, pakai psikologi terbalik lagi. Kalau aku dukung dia putus, dia pasti ragu. Putus, aku sudah terlalu baik sama dia sampai dia begini. Kalau bukan karena kamu yang mengingatkanku, aku pasti masih dibodoh-bodohi sama dia. Ayo temani aku putusin dia sekarang juga. Kalian mau kemana? Dia mau putusin pacarnya. Benar, aku mau putus sekarang juga. Pacarnya kan sebenarnya baik, kenapa tiba-tiba minta putus? Kalau aku larang sekarang, dia pasti makin keras kepala. Ah, pakai taktik itu saja. Akhirnya kamu putus juga. Akhirnya meskipun dia sering kasih kamu hadiah, ajak makan enak, sering ajak jalan-jalan dan sangat perhatian. Tapi terus kenapa? Nggak penting kan? Duh, aku jadi ingat semuanya. Dia sebenarnya baik banget. Aku nggak mau putus. Iya sih, tapi terus kenapa? Pokoknya harus putus. Oke deh, aku dukung kamu. Ayo jalan. Kalian mau kemana? Mau putus? Hai. Halo. Halo. Wah, kamu cantik banget. Gaya berpakaian dan riasanmu juga bagus sekali. Terima kasih, aku seorang beauty blogger. Wah, keren banget. Aku mau jadi teman sekamarmu. Oh iya, ini ada oleh-oleh yang kubawa. Oh, terima kasih. Sama-sama, di daerahku ada banyak makanan enak. Dia menjadi teman pertama yang aku miliki. Belakangan ini Maya pulang malam terus, suaranya juga berisik sekali. Masa sih? Kamu kan setiap hari pakai headphone main game, ya jelas tidak dengar. Aku sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Kamu seharusnya bilang saja padanya. Aku tidak berani, kamu bantu aku bicara padanya ya. Oke. Kapan aku mengganggu istirahat kalian? Aku selalu hati-hati setiap kali pulang. Tapi kamu bisa pulang lebih awal kan? Siapa tahu ada yang terbiasa tidur cepat. Kamu pikir aku mau begini? Uang sakuku cuma 800.000 sebulan. Kalau tidak kerja paruh waktu, aku mau makan apa? Lagi pula siapa yang terbiasa tidur cepat? Siapa? Siapa yang tidur cepat? Aku tidak pernah menyinggung kalian. Sudah, memang uang saku Maya tidak banyak. Kita semua harus saling mengerti. Menyebalkan, kapan aku menyinggungnya? Sudahlah, jangan marah lagi. Aku juga tidak menyangka dia semalang itu. Kamu baru tahu kondisi keluarganya hari ini. Aku kan membantumu bicara, tapi kamu malah balik membela dia. Aduh, sudahlah, jangan marah. Ada apa ini? Hari ini ada pemeriksaan alat listrik terlarang. Kenapa alat pengering rambutku ada di tempat tidurnya? Aku juga mau tanya, kenapa kamu menaruhnya di tempat tidurku? Aku peringkat 1 di angkatan. Kalau namaku dicatat itu akan mempengaruhi beasiswaku. Kan aku yang menaruhnya di situ. Tapi itu punyamu kan? Udahlah Laila, kalau tidak bisa menghindar akui saja. Aku tegaskan sekali lagi, bukan aku yang menaruhnya. Aku akan selidiki ini, jangan ada yang saling memfitnah. Aku sudah lama tidak suka padanya, jadi beauty blogger tapi pengikutnya tidak seberapa, tapi setiap hari gayanya selangit. Aku juga mau jadi beauty blogger, ajari aku dong. Ini butuh minat yang besar. Dia memang orangnya seperti itu, tidak tahu apa yang dia pamerkan setiap hari. Ternyata keramahannya sejak awal hanya untuk mendekati dengan tujuan tertentu. Baguslah, jika tidak bisa jadi teman, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan menjadi musuhku.